Sekarang kita lanjutkan untuk menentukan titik belok fungsi kontinu. Nah, tidak setiap fungsi mempunyai titik belok ya. Titik belok kemarin yang sudah kita lihat adalah titik stasioner yang merupakan titik belok. Nah, kemarin dengan uji turunan pertama gitu ya, ataupun dengan uji turunan kedua. Nah, sekarang kita disuruh menentukan titik belok suatu fungsi yang kontinu ya. Di sini ada sebuah teorema ya. Jadi atau disebut juga nanti sebagai syarat perlu titik belok fungsi ya. Jika fungsi f(x) terdiferensial dua kali pada x sama dengan c, atau f double aksen x-nya ada dan c, fc adalah titik belok kurva, maka f double aksen c sama dengan 0. Jadi anak-anak, ketika kita membuat f double aksen x sama dengan 0, kemudian memperoleh suatu nilai x gitu ya, yang menyebabkan 0, maka tidak serta-merta kemudian dia merupakan titik belok dari suatu fungsi. Jadi harus hati-hati di sini. Nah, untuk menentukan apakah c, fc adalah titik belok, maka kita harus mengamati kecekungan fungsi di sekitar c. Kalau kurang dari c bagaimana, lebih dari c bagaimana ya. Jika nanti terjadi perubahan kecekungan, maka c, fc merupakan titik belok dari suatu fungsi ya. Jadi misalkan kita peroleh ini ya, kita misalkan terdapat fx gitu ya. Misal terdapat fx ya yang terdiferensial dua kali gitu ya. Nah, kemudian ketika kita buat f double aksen x sama dengan 0, nanti kita peroleh nilai x misalkan sama dengan c, maka kita harus cek di sini. Nah, di sekitar c. Di sini c. Kalau di sini plus kemudian sini minus, maka terjadi perubahan kecekungan. Nah, ini lihatnya dari f double aksen ya. Nah, maka di sini cekung ke kurang dari 0 berarti cekung ke bawah. Nah, kemudian setelah sampai C ini, dia mulai cekung ke atas. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Maka di sini inilah dikatakan bahwa C, fc merupakan titik belok. Nah, C, fc ya. Kemudian misalkan lagi kalau kita taruh di sini ada C, di sini minus, di sini plus. Nah, berarti ini cekung ke atas, kemudian sampai C ini. Nah, nanti dia akan cekung ke bawah. Nah, maka dia seperti ini. Maka C, fc di sini merupakan titik belok suatu fungsi. Nah, kalau misalkan ini kan bisa jadi ini C, sini min, sini plus gitu ya. Maka di sini bukan titik belok C, C-nya ya. Bukan titik belok. Nah, atau kalau seperti ini, dari C sini ada minus, sini minus, maka ini C, fc-nya bukan titik belok ya. C, fc bukan titik belok. Nah, hati-hati di sini ya. Maka tidak cukup untuk membuat f double aksen x sama dengan 0, kemudian kita menyimpulkan nanti C, fc-nya merupakan titik belok. Jadi harus hati-hati ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kita lihat di sini. Ini fungsi yang sangat sederhana. Yang pertama ya, y sama dengan x pangkat 3. Berarti y aksennya kan sama dengan 3x kuadrat. Dan y double aksennya sama dengan 6x. Kita peroleh di sini 6x sama dengan 0. Ya, berarti x-nya sama dengan 0. Kita taruh garis bilangan di sini. Nah, 0 ya. Nah, dari turunan kedua, ini kan 6 koefisiennya. Berarti kan plus. Berarti sini plus, sini minus gitu ya. Nah, di sini f double aksennya yang ada di sini kurang dari 0 atau minus ini. Berarti di sini menghadap ke bawah ya, cekung ke bawah. Kemudian di sini f double aksennya adalah plus, berarti dia menghadap ke atas. Nah, maka terjadi perubahan kecekungan di sini ini. Nah, sehingga di sini ini kita cari karena terjadi perubahan kecekungan ya. Perubahan kecekungan. Maka apa? Maka terdapat titik belok ya, yaitu siapa?
Nah, karena ini sederhana, kalau X-nya 0 berarti Y-nya juga 0 ya, 0,0. Nah, beda lagi dengan yang di sini. Sekarang kita lihat yang B. Yang B ini berarti kan kita punya Y sama dengan X pangkat 4. Berarti Y aksen sama dengan 4X kuadrat. Pangkat 3, maaf. Nah, kemudian Y double aksennya sama dengan 12X pangkat 2. Berarti kalau kita buat Y double aksennya sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 0. Nah, tapi hati-hati di sini, taruh garis bilangan. 0-nya muncul berapa kali? Karena ini X pangkat 2, 0 tadi muncul 2 kali. Berarti di sini koefisiennya ini positif, berarti ini sini plus, ini plus lagi. Nah, berarti cekung ke atas semua di sini ini. Nah, karena plus ini berarti cekung ke atas semuanya. Sehingga tidak ada perubahan kecekungan ya. Tidak ada perubahan kecekungan. Maka apa? Nah, tidak ada titik belok ya. Tidak mempunyai titik belok. Nah, jadi ini ya. Nah, ini kalau kita gambar ya, yang Y sama dengan X pangkat 3 itu kan gambarnya seperti ini. Nah, ini 0. Kurang dari 0 cekung ke bawah. Nah, lebih dari 0 cekung ke atas. Kalau di sini ini, kalau kita gambar, nah, dia begini. Dia kayak fungsi kuadrat, tetapi di sininya mendekati ini nak ya, ini gini. Lebih lebar. Seperti ini. Nah, yang seperti ini ya. Oke, saya rasa jelas untuk kecekungan. Jadi titik belok itu pertama kita buat Y double aksennya sama dengan 0. Kemudian kita lihat ya di sekitar X sama dengan A itu ya, apakah terjadi kecekungan fungsi atau tidak. Jika terjadi perubahan kecekungan atau perbedaan kecekungan, maka kita peroleh titik beloknya di C, FC. Nah, kalau tidak terjadi perubahan, berarti kita tidak punya titik belok di sana ya, meskipun kita peroleh Y double aksen sama dengan 0. Oke, dipahami ya, supaya nanti dapat mengerjakan soal-soal yang ada.